Kelebihannya ini jarang sakit ya, Herman. Ya. Tapi kelemahannya sekalinya sakit langsung drop. Betul sekali. Lebih harus betul-betul suka memaafkan. Dendam ya. I'm ready. Kabur guys, kabur. Giveaway minggu ini gue bersama dengan Oki 08. Giveaway-nya adalah Rapidopora Tetra Sperma seharga Rp1 juta, Monstera Deliciosa seharga Rp1,5 juta, Philodendron squamiferum seharga Rp1,5 juta, Epipremnum skeleton case seharga Rp2 juta, dan Monstera dubia seharga Rp4 juta. Ditambah uang tunai Rp5 juta untuk 10 orang pemenang. Syaratnya adalah, ayo subscribe The Hakim Channel, The Hakim Safiari, The Hakim Junior, dan juga The Hakim Story. Plus, ayo dong follow IG-nya Mas Oki, OKKIE08. Terus, komentar di semua video di 4 channel gue. Ditambah juga alamat IG kalian, oke? Hari Selasa, kita tentukan siapa saja pemenangnya. Bye-bye, Assalamualaikum. Guys, ini abuyanya Akilah. Ini ahli Iridologi. Jadi bisa melihat nanti dari iridologi apa nanti besok saya minta jelaskan, tapi ini kita ambil Kurang ke atas. Oke, tengok jari saya, lihat lurus ke depan. Bagus, sini Pak. Terus ke atas. Oke, lihat ke bawah. Lihat ke atas. Kanan. Kiri. Oke. Tunggu terus sebentar supaya tidak keliru. 1, 2. Ini salah satu orang tua di Hafiz Indonesia 2021. Ahli apanya nanti besok kita ngobrol lagi. Berarti aku kasih nomor WhatsApp aja ya? Ya, boleh. Siap. Thank you, Bu ya. Hai, assalamualaikum guys. Ini ada salah satu orang tua dari Hafiz Indonesia 2021, Abuyanya Akilah. Dia tuh punya keahlian khusus. Aku lupa namanya. Biologi. Ini salah satu LO-nya nih. Ini salah satu chaperonnya. Ini yang mendampingi para peserta. Semua 30 juz Al-Quran, Masya Allah. Silakan. Pak dokternya ada? Coba tanya dokternya dulu. Pak dokter, pasiennya sudah datang. Pak dokter, pasiennya sudah datang. Pak dokter. Atas nama Irfan. Atas nama Irfan. Iya. Guys, ini Akilah. Buka aja ya. Ini Akilah. Ini abuyanya Akilah. Ini asalnya dari Sidoarjo. Ya, ini ahli iridologi, bukan ahli iridangki ya. Iridologi. Jadi melihat kondisi tubuh kita, melihat potensi diri kita lewat mata. Jadi iris mata. Nah, dari situ kan kata orang itu, mata itu ada pancaran hati. Kata orang seperti itu. Ternyata dari mata itu bisa dilihat juga dari kondisi tubuh kita. Dan itu ada ilmunya ya. Dan Akilah ini anaknya hobi banget bikin Rubik. Coba sini dulu. Acak-acak dulu. Acak-acaknya jangan terlalu acak-acak deh. Satu ya. 1, 2. Wow. Ya, Udah. Ini anaknya Abuya dan dia tuh hobi banget matematika. Dan itu juga hasil dari penerawangan tanda kutip dari Abuya. Abuya ini udah lama. Saya bergerak di bidang iridologi ini kurang lebih sudah hampir 13 tahun kayak. Masya Allah. Ini kesempatan banget guys.
mumpung ada di Jakarta, ya udah kita lihat ya bagaimana potensi diri kondisi organ tubuh kita juga. sebenarnya saya ke Jakarta itu 1 bulan 2 kali ya, sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu kita rutin di 3 tempat di Jakarta, di Bintaro, di sektor 7, kemudian di Sampurna Strategik di lantai 29, sama di Bangun Amalat Tower. Oh gitu. Ya, kebetulan berawal dari pasien, pemilik Sampurnanya, kemudian beliau banyak manfaat buat beliau dan pegawai-pegawainya sama beberapa perusahaan di sana. Jadi akhirnya rutin 1 bulan 2 kali. Ini beruntung sekali guys, beruntung sekali bisa bertemu di sini dan sepanjang pandemi jadinya agak jarang ke Jakarta ya? Bukan jarang, nggak pernah. Oh jadi kita by online semua. Memang pemeriksaan iridologi itu bisa dilakukan dengan online. Hanya saja kalau ingin lebih maksimal itu secara offline. Gitu. Karena kalau online kan kita ada beberapa bagian organ yang kita tidak bisa menganalisa secara maksimal. Oke. Gitu, jadi ini tuh di Indonesia bisa iridologi tuh masih kalau di dalam ilmu iridologi memang basicnya itu sedunia itu nggak lebih dari 200 orang. Sedunia. Belajarnya di mana ini? Nah kalau untuk di Indonesia itu kalau dengan saya kurang lebih 10 orang yang ahli iridologi. Yeah. Kalau belajarnya saya di Malaysia. Oh, oke. Nanti gini Kak Irfan, sebelum saya lakukan analisa, Kak Irfan sebelah sini. Jadi guys sebetulnya gue tuh udah di foto tapi memang harus kondisi terupdate ya. Berarti kalau begitu bisa berubah dong? Bisa, makanya nanti gini. Analisa iridologi ini bisa kita lakukan di saat kondisi kita yang sehat maupun kurang sehat. Makanya ketika kita lakukan analisa, kemudian ternyata pasien itu dia sudah melakukan treatment semacam pola hidup sehat, kemudian mungkin saya buatkan resep, kemudian dia berkonsumsi, maka untuk melihat progresnya sejauh mana difoto lagi. Oke. Jadi 1 bulan biasanya sekali sampai 2 kali. Jadi ini sebetulnya beberapa minggu yang lalu saya pernah difoto. Sebetulnya sudah agak bisa dianalisa, tapi belum disampaikan. Namun mungkin sekarang bisa sedikit dibandingkan juga ya. Ingat analisa yang kemarin sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa. Nih guys, kalau ada yang mau coba buat anak kecil biasanya ya, anak-anak biasanya banyak ya. Jadi nomor saya 08585 2786 999. Untuk call center 0812 344 80777. Oke. Ya. Siap. Ini tuh bagusnya buat anak kecil atau segala umur? Segala umur. Tapi anak kecil juga bisa? Anak kecil dia minimal usia 3 tahun. Oh 3 tahun. Karena tujuannya kan kalau di bawah itu dia biasanya kurang kooperatif. Ya, jadi disuruh lihat ke depan kan Iya. Oke. Guys kita mulai ya. Saya jelaskan sekilas sebelum kita lakukan analisa. Di sini kita akan melakukan scanning analisa iridologi. Tujuan analisa iridologi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi organ tubuh kita melalui iris mata. Ya, di dalam iris mata kita ini secara penelitian ada kurang lebih 28.000 serabut saraf yang menghubungkan ke nervus opticus, sehingga segala permasalahan yang ada di organ kita bisa terlihat apakah itu kondisi kita saat ini sedang bermasalah ataupun masih sehat. Artinya analisa ini tidak harus orang yang sakit, orang yang masih sehat bisa dilakukan analisa. Terlebih mungkin kita punya dari keluarga punya riwayat nih, ada riwayat diabetes kah, jantung, darah tinggi, itu bisa terdiagnosa sebelum mereka terserang atau terkena penyakit ini. Oke. Bagaimana cara membacanya? Jadi nanti setelah kita foto, kemudian kita masukkan ke dalam komputer. Nah, di sini adalah rumus Chad Bennett Jansen monoasem. Jadi seperti ini Kak, contohnya. Jadi dia adalah mata kanan dan ini mata yang kiri. Misal di bagian ginjal, di bagian limpa, bagian reproduksi, kemudian organ laki-laki, zona jantung, tiroid, paru-paru, semuanya bisa terbaca lewat sini. Oke. Seperti itu ya. Wow, masya Allah guys. Oke. Cukup jelas? Jelas. Di samping itu ada juga pasien-pasien yang berkaitan atau permasalahannya yang berkaitan dengan psikologi. Ya, kalau di ilmu iridologi lebih ke arah organnya, tapi kalau hubungannya dengan psikologi atau karakter lebih ke arah skerologi. Ya. Oke, bisa kita mulai. Ada berapa saraf di mata ada?
28.100 Satu. kekuasaan Allah. Masya Allah. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, katanya kondisi gue lebih bagus yang pertama kemarin, tapi belum tahu sih, ntar kita lihat ya. Nanti setiap pasien setelah kita lakukan analisa, kita berikan buku seperti ini guys. Jadi kiri dulu standar analisis ya. Jadi nanti Kak Irfan akan saya rangkumkan. Jadi nggak perlu mencatat ya, nanti akan saya berikan dari hasil analisa, saya masukkan ke dalam sini. Wah, Masya Allah. Nanti di sini ada makanan apa aja yang terbaik untuk kesehatan kita. Wah, bagus. Jadi perwara personal banget ya. Ya, makanya kenapa saya minta waktunya khusus kan ya. Terus setelah itu nanti ada terapi jusnya, jus apa yang terbaik sesuai kesehatan kita. Jadi seperti itu. Terus nilai-nilai angkanya berapa sesuai dengan kondisi saat ini. Nanti apapun hasil yang saya analisa bertujuan untuk lebih ke arah bagaimana cara kita untuk mengetahui organ secara preventif ya. Jadi informasi apapun bisa kita jadikan sehingga nanti kita tidak berdiri sendiri kan. Mungkin Kak kan punya hasil data lab ya. Nah, kalau di laboratorium dia lebih ke arah data kuantitatif, artinya nilai. Tentu kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, gulanya berapa. Tapi kalau di iridologi lebih ke arah kualitatif, artinya lebih ke arah dari mana penyebabnya dan dampaknya ke arah mana. Oke. Ya. Oke. Yang pertama di sini kita lihat dari pupil. Pupil adalah salah satu bagian organ secara ilmu iridologi berfungsi untuk mendeteksi genetika dasar atau yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Seseorang yang memiliki strong constitution atau sistem imun yang kuat, ya. Strong constitution itu daya tahan tubuh yang kuat, itu cirinya 3: kecil, bulat, rata. Contoh, ini adalah strong constitution atau tubuh imun kuat, kecil, bulat, rata. Kebalikan yang weak constitution itu dia pupilnya besar. Nah, artinya kalau seperti ini dia daya tahan tubuhnya lemah, ya lemah. Nah, ini termasuk strong atau kuat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi Kak? Berdasarkan pengamatan analisa, ini termasuk kecil. Alhamdulillah ya. Ini termasuk strong constitution. Strong constitution ini bisa dimiliki oleh seseorang disebabkan karena faktor genetik. Artinya daya tahan tubuh genetika bisa bisa dipengaruhi oleh karena orang tuanya yang kuat, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Orang ya ini kecil, bulat. Ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya ini jarang sakit ya. Tapi kelemahannya sekalinya sakit langsung drop. Betul sekali. Pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang-orang yang memiliki strong constitution itu gak punya gejala. Artinya sakit apapun gejalanya tidak kelihatan. Tapi kalau udah gejala, skalanya sakit sudah levelnya kalau angka 10 sudah 9. Nah, iya. Sayangnya dia agak cembung. Kelihatan cembungnya gimana? Jadi kalau rata itu kan kayak gini ya. Ini contoh aja ya. Rata kan rata. Nah, kayak gini agak cembung. Oke, jadi kan agak cembung ya. Jadi dia kayak keluar gitu ya. Nah, cembung ini kondisi saat ini. Akhir-akhir ini yang berkaitan dengan kondisi tubuh atau fisiknya agak menurun. Betul. Bukan sakit loh ya. Beda ya. Betul. Jadi bedakan kalimat sakit sama menurun. Ya, betul. Nah, ini terjadi penurunan. Ini adalah garis-garis yang berkaitan dengan neurosis atau kejiwaan. Tingkat stresnya tinggi sekali. Ingat. Dan nanti kalau diizinkan nanti kawan-kawan kita ngobrol untuk kalian. Yang kedua dampaknya adalah ke arah ini masalah utama kayak garisnya buahnya sekali kayak yang saya soroti dari kemarin itu di sini. Apa itu? Ini adalah salah satu bagian organ yang disebabkan, kalau istilah kita namanya radisortis
Radicularis itu adalah efek penimbunan toksin atau pesuara racun dalam tubuh yang kemudian bisa menyebabkan bakteri atau virus. Dan ini adalah zona pencernaan. Artinya salah satu bagian organ yang agak riskan terhadap Kak Irfan ketika kondisi bisa menurun ketika terganggu sistem pencernaan. Itu kemudian saat itu pencernaannya kurang sehat. Betul. Iya betul, Wan. Ya, kalau dari foto ini bukan berarti karena ininya yang Kak Irfan langsung, tapi ada sebab akibat. Yang diserang ini kalau dari foto ini adalah pencernaannya dulu. Berarti makanan harus diperhatikan. Itu benar. Makan harus teratur. Butuh nutrisi gizinya terpenuhi. Nah, karena di sini kalau nanti Kak Irfan bisa mengontrol makanan dengan teratur dan sebagainya, ketika pencernaannya kuat, aman. Paru dan zona bronchialis. Maknanya artinya berarti bagian organ yang akan dirumahkan dari pencernaan dampaknya ke arah. Iya, gue sering sesak gitu ya, Wan. Iya, itu dia. Iya betul. Jadi kenapa Kak Irfan sewaktu dandang ampek ya? Orang Jawa bilang ampek, kalau bahasa Sundanya seel ya. Kayak sebah gitu ya, sebah. Kemudian nafas terasa kayak berat, kayak nafasnya nggak selesa. Betul. Karena dia mempengaruhi ke satu ke zona bronchialisnya, yang kedua ke pernafasan. Oke, berarti guys sekarang reproduksi. Oke, reproduksi udah. Lanjut. Gimana menurut Kak Irfan pembahasannya? Dia jadi tahu semuanya. Oke, lanjut kita ke organ yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah yang di bagian tepi, ya, yang warna hitam ini. Kan ada hitam ya. Hitam ini istilah kita namanya adanya indikasi permasalahan yang mengarah ke solar plexus. Waduh, Solar plexus. Solar plexus itu adalah terjadinya keasaman solar plexus, yaitu pengerutan sistem saraf yang terjadi pada zona bagian persendian Kak Irfan. Jadi ini bisa terjadi banyak faktor. Kalau dibiarkan nanti bisa ke asam urat. Udah. Nah, penyebabnya apa ya ini? Jadi kalau kita secara lab itu biasanya untuk melihatnya kan kaitan dengan fungsi ginjal ya. Jadi fungsi ginjal yang pertama kreatin, orium, dan gout atau asam urat atau Kak Irfan hati. Ya, betul. Karena berdasarkan pengamatan ada permasalahan satu di renal pelvis. Tapi yang terlihat yang paling utama yang di belakang ya. Nah, panjang ini. Ini adalah renal pelvis. Apa itu renal pelvis? Renal pelvis itu adalah filter atau penyaringan saluran fungsi organ ginjalnya agak Iya, betul. Karena aku pernah kena kristal ginjal, asam urat. Terjadinya pengirisan ginjal kenapa? Karena filternya. Gitu. Bukan karena kalau ginjalnya bagus. Kalau dari rumus ginjalnya enggak apa. Iya, makanya ketika diperiksa sampai mau profesor, ini kenapa ya ginjalnya bagus? Ya, tapi kenapa terjadi kristal? Ternyata filternya. Kalau mau gara-gara apa itu? Nah, kalau mobil itu kabelatore, nah kan gitu kan. Karena kalau dari foto, kalau ginjalnya sudah kena itu di sini kayak. Ini contoh aja ya. Ini biar ini sebagai pengetahuan. Kalau semua ginjalnya kena itu di bawah ini dalam. Nah, Kak Irfan itu nyambung sih. Nah, gitu kan ya? Iya. Filter. Itu karena apa? Atau bawaan? Enggak, nanti tak jelas. Sabar. Udah ya, selesai ya? Iya. Sekarang kita ke sklera. Namanya sklerosi. Setelah kondisi kesehatan, sekarang ke potensi diri. Ini nggak usah saya kasih tanda ya, langsung saya baca. Ya. Secara karakter yang harus bukan dirubah, diseimbangkan. Yang lebih tepat saya dorong Kak Irfan. Setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, itu pasti. Intinya manusia itu harus seimbang. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kesempurnaan
salah satu yang kalau boleh saya sarankan kayak karena secara pengalaman kayak namanya perfeksionis. Ya, ini nggak apa-apa ya kita. Jadi mungkin beliau juga karena sudah seperti saudara keluarga bahkan ya sudah bertahun-tahun. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna. Sifat memaafkan harus tertanam pada diri kita. Kenapa? Karena dari itu penguatan sekali lagi ini orang yang sangat perfeksionis. Dan baik memang untuk kerjaan, tapi tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan. Dan tidak boleh kita samakan antara Kak Irfan dengan orang-orang di sekitar Kak Irfan. Itu kunci. Misal aku pengennya A, belum tentu yang sana A. Dan itu yang harus kita seimbang, mengerti dan harus tahu orang itu karena kayak gimana. Karena ini suka memaksakan diri. Yang seharusnya saya A, dia harus A. Mau nggak mau harus A. Kalau enggak A, nah ini yang tidak. Ini. Jadi ini salah satu sifat. Tapi bukan berarti ini kemudian berarti nggak bisa terus bisa. Itu kembali ke diri kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang kurang baik aja. Tapi perfeksionis bagus loh ya. Jadi jangan kemudian menyebut orang perfeksionis, cuma menyeimbangkan. Nah itu lebih bedanya ya. Orang profesionis kalau saya itu suka sekali orang perfect. Cuman masalahnya perfectnya itu lebih ke arah mana? Lebih bisa bernegosiasi lebih bijak lah. Kemudian yang kedua, ini yang harus saya sarankan, lebih harus betul-betul suka memaafkan. Dendam ya. Kak Irfan baik, tapi kalau sudah sakit hati. Tapi benar. Ya. Jadi kalau baik banget, tapi sekali aja akan terus masuk dan akan ketika ketemu aja langsung ingat terus hilang di muka bumi. Dan ini tidak boleh. Terus gimana tuh ya kalau seumpama saya sedang marah? Jangan lihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya. Salah satunya dia adalah makhluk Allah, dia punya perasaan, dia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dan kita tidak boleh menyamakan dia sama saya itu sama, tidak, beda. Karena secara keilmuan analisa psikologi, Kak Irfan punya perasaan, bukan perasaan, karakter hatinya. Kalau sudah nggak cocok, nggak sesuai, mangkel terus. Tapi kalau cocok, waduh, enak. Apapun diberikan. Tapi kalau nggak cocok, berbuat satu kali aja. Iya ya Wan ya. Saya kan nggak tahu, saya kan aja ya bisa koreksi kan jenengan ya Kak Irfan. Mungkin curhat cerita ya kayak Abu. Mas siapa namanya? Awan kan yang selama ini bersama dengan Kak Irfan. Dan jujur, saya jempol 2 untuk nggak mudah bersama dengan Kak Irfan. Lu bener? Kak Irfan harus betul-betul bersyukur memiliki Kak Irfan. Bukan saya memuji dia. Berarti orang ini kawan orang yang sangat sehat. Karena nggak mudah bersama dengan Kak Irfan. Ya. Karena nggak mudah itu maksudnya gini, karena nggak gampang dengan orang-orang yang kelebihannya ini yang jarang dimiliki oleh semua orang. Ini kelebihan Kak Irfan. Ini ada sisi positifnya luar biasa. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan, kelebihannya karakter seperti ini itu suka memberi. Ya, suka memberi, jadi tidak perhitungan orang Jawa bilang. Tidak perhitungan, asalkan cocok. Itu asalkan cocok. Ya. Ini kelebihannya. Sudah tahu manfaatnya iridologi ya, sudah tahu manfaatnya, ternyata iridologi ini dan psikologi lebih ke arah preventif. Jadi kita ini mungkin kalau menurut Kak Irfan baik, ayo kan gitu, tapi kalau nggak baik ya jangan.
Kenapa? Karena ilmu ini banyak orang menyalahgunakan. Salah satunya adalah ada banyak sekali perusahaan-perusahaan mobile yang mereka itu tujuannya membuat produk. Baru tahu basicnya sudah, oh ini penyakit diabetes obat. Nah, ini yang merusak. Apa maksudnya guys? Makanya kenapa orang-orang yang seperti itulah yang menyebabkan kenapa iridologi di Indonesia tidak berkembang. Makanya saya lebih suka jangan dilihat dari jumlah pasien, tapi lebih ke arah maksimal tidaknya analisanya. Dan ini ilmiah guys, ini sudah teruji ilmiah dan juga nggak ngarang-ngarang. Oh ini nih itunya. Oh iya, produksi Abuya. obat saya. Abuya ada apa aja? Jadi kalau dari foto analisa yang saya sarankan itu tahap awal ya. Jadi gini, kalau saya boleh menyarankan sih lebih ke arah perbaikannya bertahap ya Pak. Supaya nanti nggak bosan. Karena takutnya kadang-kadang kan, aduh kayak minum obat kan gitu kan. Jadi harus sedikit dirubah mindsetnya. Perbaikan ini bukan menunjukkan bahwa saya itu minum obat, tapi lebih ke arah keperawatan. Makanya kalau boleh saya sarankan bertahap. Ya. Dari kan kondisi organ yang saya utamakan, yang pertama adalah imuno, untuk meningkatkan imunnya, kan ini penting sekali ya. Kemudian untuk ginjalnya, untuk asam uratnya ya, bikin ini ya, jadi untuk filter ginjalnya tadi. Kemudian ada golipid untuk peredaran darahnya ya. Sama yang ini untuk selaput paru-paru. Selain ini, yang lagi fit kan nggak ada ya, yang untuk lambung. Itu ada dia. Bisa tak bawakan dari sana. Tak tahu kok pas saya bawa ya. Ini kita lihat. Nah ini alhamdulillah saya suka ya. Ini untuk lambungnya. Dah gitu.